Bismillahirrahmanirrahim. Member DNA dimanapun Anda berada dan juga dulur-dulurku setanah air. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, dan limpahan rezeki. Dan yang terpenting adalah kita selalu diberikan keberkahan, daya yang kuat, dan energi yang positif agar kita bisa bermanfaat buat sesama. Member DNA yang saya hormati, kemarin kita sudah berwisata religi. Wisata religi itu wisata hati, agar hati kita tetap kuat, tetap positif, dan bisa mendapatkan nurani, hati nurani. Daripada hati sanubari ya. Hati ini bisa kita lukis ya. Dilukis dengan gambar yang baik, hasilnya akan baik. Tapi hati yang kita lukis dengan gambar yang acak-acakan, yang sangat menyeramkan, hasilnya akan menyeramkan. Di manakah hati letaknya? Letaknya ada di dalam pikiran. Di dalam pikiran juga kita harus hati-hati ya. Karena apa? Pikiran yang kotor, pikiran yang diiringi oleh hawa dan nafsu, itu akan menimbulkan suatu prasangka, akan menimbulkan suatu rasa was-was, rasa pesimis. Ya, oleh sebab itu, kita harus manage hati kita dan pikiran kita. Yang letaknya ada di sini nih. Nah, semuanya ada di kepala kita. Ya, saya menemukan itu ada di kepala kita seluruhnya. Di sini ada jantung, ya, ada paru-paru, ada usus, ada ginjal. Ya. Pada waktu kita menarik nafas, rasakan nafas itu tenang. Narik nafas, nafas itu tenang. Pada saat narik nafas, kita sebut namanya, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebut doa-doa kita gambarkan keinginan kita sampai mendapatkan keyakinan. Masuk ke dalam dada, masuk ke dalam perut, semuanya merasuki ke alat-alat vital yang ada di dalam tubuh kita. Ya, semuanya ikut merasakan doa kita. Hingga hati kita kenali ya. Hingga rasa kita kenali ya. Daripada kita selalu berpikir dengan pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh hoax dan rumors yang akhirnya kita tidak kuat lagi bermain dengan pikiran. Tetapi hati yang kita memang harus setia dengan hati nurani ya. Itu kita juga harus hati-hati karena di dalam hati, hati ada di sini. Hati kita harus kita kendalikan. Ada hati nurani, ada hati sanubari. Sanubari yang dipengaruhi oleh pikiran. Ya. Nah, kalau kita dipengaruhi oleh sumber-sumber hoax, sumber-sumber rumors, ya pikiran kita nanti mau mainkan sebab akibat. Itu kita hindari. Ya. Gunakan rasa. Rasakan. Ya. Rasakan kedamaian, ketentraman, kenyamanan untuk mendapatkan keyakinan, untuk mendapatkan rasa yakin. Rasa yakin itulah yang bisa kita kembangkan untuk mewujudkan cita-cita kita. Baik, oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan hati ya, karena hati yang ada dalam pikiran kita itu jangan sampai dipengaruhi atau dikuasai oleh hawa dan nafsu. Hawa dan nafsu itu akan berkembang menjadi negative thinking. Overthinking itu akan menyebabkan kita lelah. Ya. Oleh sebab itu, ayo kita sejenak istirahatkan pikiran kita, gunakan rasa dengan doa nafas, tarik nafas, sebut namanya, rasakan kedamaiannya, rasakan ketenangannya. Ucapkan atau gambarkan cita-cita kita. Kalau sudah mendapatkan keyakinan bahwa DNA akan kembali ya, dengan rasa, ikat dan sambutlah rasa Anda. Wujudkan, nantikan dengan sabar. Ya, nantikan dengan sabar. Tetapi kalau
masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, lalu kita memainkan pikiran dengan overthinking, banyak toxic yang masuk, banyak rumors yang masuk, banyak hoax yang masuk, maka yang timbul adalah hukum sebab akibat. Ya, kita tidak menggunakan hukum sebab akibat. Kita mampunya berdoa lewat nafas. Kemarin kita sudah berwisata religi dengan cara kita dengan cara kita berketuhanan. Nah, kita berketuhanan yang akhirnya menciptakan nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga kita, hal ini adalah ibadah juga, ya. Ibadah artinya kita melakukan nilai-nilai pertolongan. Jadi kita selalu menolong orang-orang yang lemah, orang yang membutuhkan, orang yang teraniaya dengan cara coba menyisihkan rezeki kita barang 5.000, 10.000, 20.000. Jadi jangan dilihat dari nilainya, coba, tapi lihat dari nilai kemanusiaannya, dan juga nilai ingin menolong yang membutuhkan. Seorang ibu-ibu yang sedang menjual kerupuk, yang sedang menjual barang jualan yang tidak laku, coba kita berikan. Walaupun itu hanya 5.000, itu buat kita mungkin sedikit, tetapi buat mereka yang membutuhkan itu sangatlah besar. Ya, semoga dengan apa yang kita lakukan dengan wisata religi kemarin, di video saya yang lalu sebelum ini, kita bisa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa dan harapan-harapan kita lewat doa-doa kita setiap hari bisa dikabulkan. Harapan kita ingin mendapatkan keadilan, dana kita aman, DNA bisa jalan kembali, bisa mendapatkan cuan kembali, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lewat apa? Lewat perilaku, lewat membantu, dan juga lewat yaitu nilai kemanusiaan. Ya, ini kita anggap adalah wisata religi. Oke, jadi member DNA ini kan sudah biasa melakukan wisata religi seperti ini. Nah, kita mulai lagi sambil menyambut datangnya waktu di saat DNA comeback stronger, kita mendapatkan cuan lagi. Kita mulai wisata religi. Kita namakan ini wisata religi ala member DNA. Semoga keadilan, kearifan, kebijakan dari pemerintah, dari para wakil rakyat, dari para lembaga hukum tertinggi di negara kita bisa mendapatkan keadilan yang sejati. There's nothing personal, it's only for DNA